Seluruh kegiatan gerakan 30 September dilaporkan Soepardjo kepada Presiden di ruang Kops Halim Perdana Kusuma, tempat persinggahan kedua Bung Karno sesudah meninggalkan kediaman istrinya nomor 3 sekaligus tempatnya bermalam, rumah Ratna Dewi Soekarno. Salah satu catatan menarik menyebutkan sewaktu Soepardjo melapor kepada Bung Karno di Halim, pertanyaan pertama yang diajukan Presiden adalah, mengapa Untung yang memimpin gerakan? Soepardjo menjelaskan, itu kesepakatan kami karena yang bersangkutan adalah Komandan Batalion Cakrabirawa. Pertanyaan tersebut bisa dipahami sebab Bung Karno mungkin belum akrab dengan Untung yang baru bergabung dalam Cakrabirawa awal Mei 1965, artinya baru 5 bulan sebelumnya. Laksamana Madya Udara Omardhani mengakui Soepardjo memang dia datangkan ke Halim setelah Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo melaporkan yang bersangkutan ingin menghadap Bung Karno di istana, tetapi Presiden tidak ada. Omardhani saat itu adalah Panglima Angkatan Udara yang merangkap sebagai Panglima Kolaga atau Komando Mandala Siaga. Heru Atmojo Wakil Direktur Intelijen Angkatan Udara, sedangkan Soepardjo adalah Panglima Kopurgada Kolaga. Dengan demikian baik Heru maupun Soepardjo anak buah langsung dari Omardhani dalam posisi berbeda dari Auri dan lainnya dari Kolaga. Mengingat Bapak Presiden akan segera datang ke Halim, saya perintahkan Heru menjemputnya dengan helikopter agar Jenderal Pardjo bisa secepatnya menyampaikan laporan, agar Bapak dapat segera tahu apa yang telah terjadi, sehingga beliau bisa mengambil keputusan serta tindakan untuk mengatasinya. Begitu alasan Omardhani memberi bantuan helikopter kepada Soepardjo. Omardhani tahu Presiden akan ke Halim setelah menerima telepon dari Letnan Kolonel Suparto, sopir pribadi Bung Karno. Mereka kenalan lama sejak tahun 1953 karena Suparto kebetulan anak buah mertua Omardhani, sama-sama bekerja di jawatan perjalanan. Pagi itu saya sedang di ruang Kops Halim, tiba-tiba Mas Parto menelepon. "Mas, ini semua ada apa?" tanya Omardhani. Suparto menjawab, "Wis mengkowae, sudahlah nanti saja. Akan saya ceritakan semua. Bapak akan segera saya bawa ke Halim. Silakan, apa perlu kami jemput?" "Ora usah." Kemudian dengan dikawal Pak Sailan dan Mas Mangil, Bapak sampai di Halim. Jadi saya sendiri tidak pernah minta Bapak datang. Kedatangan beliau ke Halim adalah keputusan Bapak sendiri. Dalam buku Pledoi Omardhani disebutkan Soepardjo bertemu Omardhani di ruang sekretaris Panglima Kops. Dia memberi hormat dan menyampaikan maksud ingin melapor langsung kepada Presiden. Setelah melepas pistol, Jenderal Pardjo dipersilakan masuk ke ruang Panglima Kops, tempat Bung Karno berada. Dia melapor kepada Presiden bersama kawan-kawannya. Mereka baru saja mengambil tindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka melakukan karena mengeluhkan sikap, kelakuan, dan ketidakpedulian para jenderal terhadap bawahannya. Bung Karno mempertanyakan apakah Jenderal Pardjo punya bukti. Dia menjawab punya, sambil menambahkan sanggup mengambilnya jika diperintahkan. Bung Karno memberi perintah, tetapi sampai Jenderal Pardjo dinyatakan menghilang, dia tidak pernah menyerahkan bukti-bukti tersebut. Presiden waktu itu memang memerintahkan kepada Jenderal Pardjo menghentikan gerakan serta menghindari terjadinya pertumpahan darah. Tetapi Presiden menolak permintaan untuk memberi dukungan terhadap gerakan 30 September. Omardhani melukiskan, begitu permintaannya ditolak, Jenderal Pardjo pamitan dan segera meninggalkan markas Kops. Tampak wajahnya kusut, capek, mungkin kurang tidur, dan merasa kecewa. Laporan intelijen Angkatan Darat mengenai keberadaan Jenderal Pardjo antara lain sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober 1965, dengan naik kendaraan gas dari Jakarta, dia diketahui menuju Bandung. Tetapi waktu dikejar, kendaraan tersebut menghilang. Sejak saat itu tidak lagi diketahui kemana jejaknya. Diduga dia menyusun kekuatan dengan sisa-sisa anak buahnya di daerah pegunungan Jawa Barat.